Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi malikus samawati wal ardi wa ma fihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul shadiqul abdil amin. Amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwanul kiram rahimakumullah, para teman-teman yang ada di dunia sosmed, kawan-kawan yang berbahagia, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur di sini kita bertemu kembali, bermuajah kembali dengan konten-konten yang dibuat di video oleh Abah Thoyib. Dalam kesempatan yang berbahagia ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya dan mungkin bagi Anda sekalian, karena kita selalu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sehat walafiat. Dengan demikian jangan sampai kita melupakan dengan ihdinas shiratal mustaqim, petunjuk dari Allah, kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga semoga sholawat dan salam selalu kita hadiahkan ke hari Ba'al Rukul Aqdam Nabi Akbar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari beliaulah kita dapat dituntun dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang, dari alam kebodohan jahiliyah menuju alam yang selamat Islamiyah. Alhamdulillah, syukur. Selanjutnya di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Luki Rizal, yakni yang ditanyakan masalah perjodohan, yakni perjodohan mereka berdua hari Minggu Legi melawan hari Senin Legi. Bagaimana sepak terjalanan dan bagaimana kira prediksi dari Abah Thoyib? Mari kita lanjut. Sebelumnya semuanya harap melaporkan dari mana Anda berada, dan jangan lupa Anda selalu tombol like loncengnya agar selalu bisa mengikuti video-video terbaru dari Abah Thoyib. Mari kita lanjut, yakni menjawab dari saudara Luki Rizal. Luki Rizal. Yang ditanyakan yakni masalah perjodohan hari Minggu Legi dan Senin Pahing. Perjodohan hari Minggu Legi melawan Senin Pahing. Hari Minggu Legi, kemudian pasangannya harinya neptunya Senin Legi, bukan Senin Pahing, Senin Legi. Halo, Senin Legi ya, bukan Senin Pahing, salah. Jadi yang ditanyakan Minggu Legi melawan hari Senin Legi. Nah, mari kita hitung untuk hal tersebut biar menemukan jarak pinanganten berdua, yaitu mempunyai jarak berapa. Kemudian nanti kita hitung masalah pembagian 4, 5, 7, dan 8. Itu menurut prediksi untuk mencari menentukan arah kehidupan mereka dari titik nadir 0, yaitu mulai mereka menikah sampai ke atas atau sampai selanjutnya, yaitu hari Minggu Legi, Minggu 4 Legi, Minggu 5 Legi, 5 ada 10. Kemudian Senin Legi, Senin 4 Legi 5 ada 9. Plus jatuhnya angka 19. Nah, angka 19 ini akan mencari jarak berdirinya, jarak pinanganten mereka berdua, ya deke pinanganten sakloron
itu terbagi 19 ini harus bagi 3 menurut prediksinya, yaitu mendapat 6 kali 18 lebihnya 1. Jadi jaraknya antara manten 2 ini hanya mempunyai 1. Oke. Nah, mempunyai 1 ini harus dibagi 2, yaitu mendapat setengah-setengah. Dengan demikian, umpama 1 itu mempunyai hal yang usahanya lancar, itu yang 1 tidak lancar, akhirnya bisa berjalan dengan mulus. Dan kalau yang satunya mati dalam hitungan atau prediksi mencari rezekinya, yang satu masih hidup. Karena apa? Jaraknya hanya 1. Andai kata 2, lebih yang dicari memang 2, cuma ketemunya hanya 1, tidak menjadi masalah apa-apa. Paham? Jadi jarak hidupnya, jarak dek manten ya, jarak deknya pinanganten atau deknya manten itu dapat berapa tadi? 1. Jaraknya 1. Jaraknya 1. Kemudian 1 yang jumlahnya berapa tadi? 19 ya. 19 itu akan kita hitung, yaitu melalui perhitungan pertama kali 4 bagian. Yang nomor 1 dibagi 4, maka perhitungan yaitu tapel Adam, bubrah susah. Jatuhnya apa? 19 ini dibagi 4, 12, 16, lebihnya ada 3, yaitu 16 dibagi 6 kali 4 kali 4, 16, lebihnya lebih 3, yaitu tapel Adam, bubrah. Nah, 16, 17, 18, 19. Mereka berdua mempunyai nilai 19, deknya 1, dihitung yang keempat. Maka hitungan 4, yaitu tapel Adam, bubrah susah. 4 kali 4, 16, lebihnya 3. Jatuhnya tapel Adam, bubrah. Nah, ini bubrah ini tidak menjadi masalah. Kemudian yang 2 dibagi 5, yaitu memakai pembagian bagi 5. Jumlahnya 5, 19 dibagi 5 itu mendapat 5 kali 3, 15, kemudian lebihnya berapa? 4. Berarti lahir, sandang, pangan, papan. Lahir, sandang, pangan, papan. Jatuhnya di papan panggonan, maksudnya gitu loh. Papan. Kemudian yang ketiga menilai bagian 7. Bagian 7 itu jatuhnya apa? Satrio wirang. Satrio yang pernah mempunyai mempunyai cerita yang sangat dramatis dan praktis, tragis gitu loh. Satrio wirang. Kemudian yang keempat dibagi 8, yaitu pakai perhitungan 8 pas ini, termasuk dibagi 8 mendapat 2 kali 8, 16, lebihnya 17, 16, 17, 18, 19, lebihnya lebih 3, yaitu jadi pegat ratu jodoh. Nah, ini yang ketemunya jodoh. Halo saudara sekalian yang ada di sosmed, khususnya untuk saudari Luki Rijal. Ini kalau menurut perhitungan dari Abah Thoyib, Anda itu mempunyai penentu untuk hari Minggu legi dan Senin legi. Jatuhnya ada 19. Deknya pinanganten, jaraknya ada 1. 1 itu tadi sudah saya uraikan hidup, dan 1 mati masih bisa hidup. Kalau tidak punya jarak harus dirubah untuk memprediksi atau mencari teori-teori supaya hal tersebut tidak jadi yang neko-neko. Itu kan ngoten, tidak ada terjadi yang bukan. Nah, dengan adanya perhitungan-perhitungan tersebut, maka perhitungan itu kalau memakai perhitungan hanya 4 biji atau 4 teori, yaitu 1 dibagi 4,
jatuhnya yang pertama adalah di Bubra. Itu tidak menjadi permasalahan. Karena apa? Sebelum baik itu rusak, atau setelah rusak baik itu terbalik. Jadi biasanya sebelum baik itu mengalami kerusakan. Oke, Bubra namanya kan gitu. Jadi jatuh Bubra ini jangan sampai diperhitungkan selalu rusak, tidak. Jadi Anda sebelum menikah berdua mempunyai cerita yang jelek-jelek, artinya cerita rusak, kemudian setelah menikah akan mempunyai cerita baik. Karena apa? Sebelum baik itu jelas rusak, Bubra. Jadi umpama contoh suatu termasuk istilahnya itu sahabat yang besar, Umar bin Khattab, contohnya itu sebelum dia mengikuti dari agama Islam yang disiarkan oleh Rasulullah SAW, Umar bin Khattab itu orang yang paling jahat sekali, sehingga pernah di dalam teori atau di dalam sejarahnya Tarikhul Islam itu anaknya wanita dikubur hidup-hidup. Itu pernah dilaksanakan kebrutalan daripada Umar bin Khattab. Kalau dia itu main, kalau sudah kalah istrinya ditombokkan. Nah ini pada waktu sebelum dia itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan masih rusak, Bubra. Nah, setelah dia memasuki dari misi-misi kehidupan Islami akan selamat, akhirnya apa? Dia termasuk menjadi khalifah yang kedua, pengganti pimpinan Islam setelah Rasulullah meninggalkan dunia, wafat, kemudian diganti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian jatuh kepada Umar bin Khattab. Inilah suatu percontohan arti daripada Bubra. Jangan sampai arti Bubra itu dibalik, rusak terus, jangan. Semua rusak bisa dibenahi atau didandani. Nah, oke. Nah, lanjut. Kemudian yang dibagi 5, yaitu memakai teori lahir, sandang, pangan, papan, gawean. Karena apa? Kita akan menuju kehidupan untuk mencari pekerjaan di dunia atau mencari kehidupan di dunia, agar apa? Kehidupan dunia itu tidak hanya misteri belaka, namun dinyatakan dengan keadaan. Jadi hitungannya dari lahir, sandang, pangan, papan. Jatuhnya Anda di papan. Pak, insya Allah kalau dikatakan papan itu mungkin Anda bisa mempunyai produk untuk membuat papan, artinya perumahan, ya. Mungkin Anda mempunyai dari latar belakang pengusaha besar yang bisa mengkoordinir dari perusahaan-perusahaan yang akhirnya bisa memberi tempat dari para pekerja itu, yaitu tempat pekerjaan itu termasuk papan. Nah, ini banyak sekali versi-versi yang dikategorikan bisa menerima atau memakai perhitungan papan. Jadi kita secara positif, jangan diambil jelek. Kalau jeleknya banyak, kita tidak memikirkan, tapi segi positifnya yang kita pikirkan untuk melalui kehidupan yang akan datang. Nah, kemudian yang nilai 7 atau pembagian yang nomor 7, yaitu jatuhnya di Satrio Wirang. Ya, ini bagaimana Satrio Wirang? Mungkin insya Allah sebelum engkau meniti hidup atau berkumpul menjadi pasangan suami istri, pasutri, Anda mungkin pernah mempunyai cerita yang agak jelek, yaitu pernah mempunyai cerita yang kurang baik, mungkin pernah menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan kehidupan Anda setelah Anda memasuki jenjang pernikahan. Ini pernah dikatakan dalam berita itu adalah satrio yang kewirangan. Namun hal ini kita ambil sebelum pernikahan. Jangan sampai diambil pasca atau sesudah sesudah pernikahan. Ambillah sebelum pernikahan. Anda mempunyai cerita yang jelek-jelek, yang kurang baik, kurang indah, itu wajar. Karena apa? Kita belum mempunyai pasangan suami istri atau mempunyai kehidupan Anda berdua. Jadi belum mempunyai pasangan hidup suami istri. Karena apa?
syarat daripada kehidupan pasangan suami istri adalah sesuatu hal dirupakan hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Yang laki-laki jadi pakaian perempuan, yang perempuan menjadi pakaian laki-laki. Jadi pakaian itu janganlah sampai membuka aurat masing-masing. Semua perbuatan yang dulu-dulu yang kurang baik itu kita tutup, kita pakai, kita bajoni atau kita klambeni supaya tidak terlihat auratnya atau tidak terlihat dengan ciri-ciri kejelekannya. Dan yang laki itu bisa memberikan semua apa yang perbuatan atau perilaku yang istrinya dulu itu jangan diungkapkan. Kemudian sang laki-laki ya sebaliknya. Jadi jangan sampai membuka masing-masing di antara mereka Anda berdua hal-hal yang kurang baik. Karena apa? Kalau terbuka itu namanya kan membuka aibnya sendiri-sendiri. Apa itu merupakan hunna libasulakum? Kan bukan. Nah ini makanya Anda sekalian harus mempunyai prinsip sesuai dengan kaidah-kaidah pelajaran-pelajaran di dalam keislaman. Karena apa? Kebanyakan orang-orang yang pakai budaya Jawa itu juga orang-orang Islam. Oke? Nah, lanjut. Jadi para teman-teman saya sekalian, terutama kaula muda, ini tolong harap dicerna dengan teliti, difilter, kemudian kita laksanakan. Yang nomor 8 yaitu jodoh. Perhitungannya memakai perhitungan coro Jawa, yaitu dari pegat, kemudian ratu, jodoh, topo, dan sampai terakhir yaitu pinasti. Nah, dengan adanya itu kalau dihitung Anda itu mempunyai perhitungan jodoh, yaitu jatuh ke yang ketiga, yaitu perhitungan pakai 8 2 kali 16 16 13 16 17 18 19. Jadi yang ketiga. Jadi pegat, kemudian ratu, jodoh. Nah gini, dengan adanya jodoh ini mungkin insya Allah dalam perjodohan Anda sudah ditulis oleh Allah. Karena apa? Seluruh jodoh Anda, seluruh kelahiran Anda, seluruh rezeki Anda, seluruh mati Anda itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak begitu banyak meleset. Apalagi Anda berdua dihitung dengan abatoib, jatuhnya di jodoh. Ini merupakan kebetulan. Artinya semua itu jodoh kita sudah diatur oleh Allah. Kemudian kita diperhitungkan sesuai dengan budaya Jawa tuh jatuhnya di jodoh. Mungkin hal ini kita semua sudah agak mengerti. Makanya kaula muda, marilah kita belajar. Karena apa? Tanpa belajar kita tidak akan tahu. Dengan adanya itu, maka kita sekalian harap mengerti secara teliti, paham untuk manajemen masalah-masalah yang sifatnya berbudaya Jawa. Nah, berbudaya Jawa itu karena kita kebanyakan misi-misinya itu masuk di Islam, makanya batoib setengah saking, ya. Min qali kita masukkan misi ke Islaman. Dengan demikian alhamdulillah, mungkin apa yang saya jelaskan secara kuliah singkat ini cukup padat, singkat, dan mungkin bisa diterima. Pak, insya Allah kita semua memakai pembelajaran yang sangat positif. Insya Allah Anda akan bisa terjalin dan mempunyai kehidupan yang layak minat dunia wal akhirah. Akhirnya insya Allah semua teman-teman yang selalu ikut di dalam konten Abatoyib, saya akan selalu mendoakan satu panjang usia, kedua kali semoga selalu diberkahi oleh Allah, dilapangkan kehidupannya dan diperbanyak rezekinya. Dan kami akhiri, bila mana ada kekurangan dan kegelapan, saya mohon maaf yang seluas-luasnya, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.